Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suhartini dengan NIM 2022MM24088 sebagai mahasiswi program Pasca Sarjana dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Makassar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai manajemen sumber daya manusia pasca pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tersebut. Masuk dan merambah virus corona di Indonesia sejak tahun 2019 telah memberikan dampak yang signifikan pada tatanan hidup masyarakat. Hal itu pun berhasil memantik manusia untuk beradaptasi dengan pola kehidupan yang terbangun saat COVID-19 itu melanda. Memakai masker, cuci tangan secara berkala, pembatasan aktivitas yang dialihkan ke ruang maya adalah sederet fenomena yang hadir kala itu. Masyarakat kemudian terbiasa berinteraksi, bahkan bekerja secara online. Jauh sebelum pandemi membatasi ruang gerak, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Pasalnya, teknologi menawarkan beragam kemudahan, mulai dari berkomunikasi jarak jauh, memperoleh informasi, hingga memudahkan transaksi jual beli. Tatanan, kebiasaan, dan pola kehidupan masyarakat yang berubah hampir di segala bidang sebagai imbas dari kesulitan yang muncul di masa pandemi. Secara alamiah, menjadi kebiasaan yang terbawa hingga saat ini di era normal baru. Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi atau perusahaan. Kualitas sumber daya manusia menentukan sejauh mana suatu organisasi bisnis atau perusahaan akan dibawa. Untuk mengatur dan mengarahkan sumber daya manusia agar dapat dengan maksimal berfungsi sesuai yang dibutuhkan, maka hadirlah apa yang kemudian disebut sebagai manajemen sumber daya manusia yang meliputi perekrutan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kerja, kompensasi, dan manajemen konflik. Dalam dunia bisnis, misalnya, upaya manajemen sumber daya manusia atau MSDM diperhadapkan dengan kebiasaan pasca pandemi bersama dengan semakin meleknya teknologi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia dituntut untuk dapat beradaptasi sesuai kondisi dan tentunya dengan tren bisnis yang terupdate di kajian teori. Semakin canggihnya teknologi membuat para pebisnis tentunya memutar otak terkait bagaimana mendapatkan, mengelola, dan memanfaatkan dengan maksimal sumber daya manusia. Dalam bisnis, dikenal istilah manajemen sumber daya manusia sangat erat kaitannya jika membahas tentang manusia sebagai sumber daya yang harus tumbuh dengan update. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dilansir dalam Merdeka.com. Dalam buku manajemen sumber daya manusia, yaitu pendapat dari Malayu SP Hasbuan, berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu atau seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Gary Deseler, seorang pakar manajemen sumber daya manusia, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas-aktivitas manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Lanjut, Edwin B. Filippo, seorang tokoh penting dalam bidang manajemen sumber daya manusia, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian fungsi-fungsi pekerjaan manusia dalam suatu organisasi, dan rekayasa rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan,
dan pengintegrasian sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, kita lanjut di pembahasan. Kebiasaan yang lahir di masa pandemi yang terbawa ke era pasca pandemi atau new normal membawa dampak yang luar biasa. Semakin tinggi frekuensi digitalisasi dan penggunaan media atau ruang virtual merambah hampir di segala bidang. Dalam dunia bisnis atau seputar lapangan pekerjaan misalnya bukan lagi hal lumrah ditemukan. Seorang mencari lowongan pekerjaan dengan berjalan ke sana kemari membawa berkas, fotokopi ijazah, surat lamaran kerja, serta berkas yang diperlukan. Faktanya, hal seperti infoloker sampai interview calon karyawan sudah banyak dilakukan secara virtual. Seperti loker yang beredar di Instagram, link yang diteruskan ke Linktree dan website penyelenggaraan rekrutmen karyawan, bahkan wawancara menggunakan Zoom meeting dan sejenisnya. Adapun gambaran yang terkait metode rekrutmen berbasis digital, yaitu pertama info lowongan pekerjaan, kedua pengiriman lamaran, ketiga seleksi awal, keempat wawancara online, kelima uji penilaian online, keenam verifikasi referensi dan riwayat kerja. Meskipun rekrutmen digital ini telah marak dilakukan, tentulah metode ini tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari metode rekrutmen berbasis digital ini adalah yang pertama, fleksibel dan efisien. Kedua, hemat biaya. Ketiga, berkas terintegrasi. Keempat, atau yang terakhir, akses lebih luas. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, perubahan kebiasaannya sebagai imbas dari COVID-19 menjadi terbawa pada tatanan kehidupan pasca pandemi. Pada bidang bisnis, terkhusus pada manajemen sumber daya manusia, misalnya para pebisnis menjadi memutar otak terkait bagaimana mencari, merekrut, dan memanfaatkan sumber daya manusia di perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Di aspek manajemen sumber daya manusia sendiri, kemudian hadir suatu metode penjaringan sumber daya manusia dengan menggunakan platform digital. Teknologi hadir untuk memudahkan pekerjaan manusia, tapi hal itu tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Adapun saran dari materi tersebut, penjaringan karyawan melalui digital platform adalah suatu yang berbasis daring, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait metode ini, seperti menetapkan tujuan yang jelas sebelum membuka proses penjaringan, penggunaan platform yang tepat dan sesuai, proses seleksi yang didesain seefisien mungkin, fokus pada pengalaman dan kualifikasi pelamar, serta jaminan keamanan data pelamar. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.